Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita membaca kitab suci Mazmur pasal 100 ayat 2. Mazmur berkata, "Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai." Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, dengan gentar hamba-Mu berdoa, padamkanlah siksaan neraka, agar kami takut kepadamu, bukan karena takut neraka. Lenyapkanlah kenikmatan sorga, agar kami taat kepadamu, bukan karena menambah surga. Kami rindu takut dan taat karena sayang-Mu kepada kami. Kasih sayang yang Kau tunjukkan melalui salib Yesus yang mati menembus kami. Sekarang sapalah kami dengan firman yang hidup itu. Inilah doa kami dalam nama di atas segala nama, nama Yesus Kristus. Amin. Jutaan bahkan miliaran langkah telah kita tempuh untuk mengejar apa yang selama ini kita anggap sebagai kedamaian. Namun, tidak sadarkah kita bahwa Sang Raja Damai, sumber kedamaian itu sebenarnya selalu berada di sisi kita. Ia ingin masuk dan tinggal di dalam hatimu. Berikanlah Ia tempat kemanapun kita pergi. Seterjang apapun lembah yang harus kita lalui, Ia akan selalu ada untuk seterus membagikan damai-Nya kepada kita. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku tenang, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Engkau sumber dari segala damai. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku,
Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Mari kita sama-sama mengakui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Salam, selamat pagi saudara-saudara kasih Tuhan. Pada pagi ini kita kembali untuk mendengar sabda firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami sorga, kami bersyukur pada pagi ini. Kira Tuhan yang memimpin kami untuk mendengar setiap firman Tuhan. Kuasa Roh Kudus yang pimpin kami. Buka hati kami, pikiran kami. Sehingga firman yang kami dengar akan menguatkan iman kami kembali. Dan hidup kita akan menyerupai dengan Kristus. Kuasa Tuhan menyertai hamba-Mu, pimpin murid hamba-Mu. Tuhan pakai untuk menyampaikan kebenaran-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengar, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara kasih Tuhan, pada tema pada pagi ini, identitas diri. Nah, bagaimana identitas saudara pada hari ini? Bagaimana kita mengerti tentang identitas diri yang dimasukkan oleh firman Tuhan? Jika kita berbicara tentang identitas diri, maka bahasanya adalah siapa diri kita yang sebenarnya. Sayangnya pandangan yang umum berlaku dalam masyarakat terhancur keliru. Misalnya ketika kita ditanya, siapakah itu Maradona? Maka kita akan jawab, Maradona adalah pesepak bola yang andal di klub Argentina. Kalau kita tanya lagi, siapakah yang namanya Michael Jackson? Dia adalah King Pop yang di Amerika. Di sini letaknya kesalahan. Kedua jawaban itu adalah pekerjaan mereka berdua, bukan identitas diri mereka. Ketika identitas diri berbicara mengenai nilai diri, maka ada begitu banyak orang-orang yang akan menganggap
bahwa mereka bernilai dengan apa yang mereka kenakan. Maka dari itulah kita sering melihat orang-orang di sekitar kita. Atau kita melihat dari media sosial, dari IG, dari YouTube, dari TikTok. Orang-orang yang memamerkan harta yang dia punya. Bahkan disebut ini orang sultan. Baju harga mereka puluhan juta. Tas mereka juga puluhan juta. Jam mereka bermerek puluhan juta. Sepatu mereka barang-barang branded yang harganya ratusan juta. Ini semua mereka lakukan karena mereka merasa akan memiliki nilai diri yang baik. Jika mereka memiliki semua itu, pandangan inilah yang menyebabkan kita cenderung menganggap rendah orang lain. Ketika kita tahu pekerjaannya bukanlah pekerjaan yang bergengsi, maka orang tersebut menjadi tidak masuk hitungan di mata kita. Atau saat seorang tidak memiliki barang-barang mewah, barang-barang mahal, kita langsung merendahkan, membuat dia tidak masuk hitungan di mata kita. Situasi inilah yang membuat orang berlomba-lomba untuk mempunyai jabatan dan gelar, supaya nilai diri mereka di mata orang lain menjadi tinggi dan dihormati. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, di dalam Injil 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 dan 2, mari kita baca bersama-sama. Ayat 1, lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah, karena itulah dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Ayat kedua, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Saudara-saudara kasih Tuhan, Alkitab berkata seharusnya tidak perlu terjadi jika kita sudah menyadari bahwa kita bukanlah apa-apa yang kita kerjakan, apa yang kita pakai. Ketahuilah, cara menilai orang berdasarkan pekerjaan dan latar belakang keluarga bukan terjadi pada sekarang ini. Karena di zaman Tuhan Yesus, Dia pun mengalami perlakuan yang sama, saudara-saudara kasih Tuhan. Di dalam kitab Perjanjian Baru, para ahli Taurat, orang Farisi, dan kebanyakan orang Israel menilai Tuhan Yesus bukan sebagai Mesia. Bagi mereka Yesus adalah seorang anak tukang kayu yang miskin, anak Yusuf dan Maria yang berasal dari Nazaret, yang tidak terperajal. Mereka telah melihat mujizat yang dibuat Yesus, serta kagum dengan pengetahuan dan pengajaran tentang kitab Taurat. Namun sama sekali mereka tetap menolak Yesus. Bagi mereka, Yesus tetap tidak masuk hitungan di mata mereka. Karena profesinya ada tukang kayu yang berasal dari keluarga yang miskin. Saudara-saudara kasih Tuhan, inilah pandangan-pandangan kita. Kadang-kadang kita melihat orang itu merasa dia sudah melakukan dengan pandangan dia yang terbaik. Dia sudah melakukan pekerjaan Tuhan yang baik. Dia sudah melakukan memberikan persembahan yang terbaik. Menurut pandangan dia, dia punya jati diri orang yang paling dekat dengan Tuhan. Sedangkan orang yang tidak melakukan pekerjaan Tuhan yang baik, orang yang tidak melakukan persembahan yang baik, di mata orang itu menganggap ini orang tidak berintegritas kepada Tuhan. Saudara kasih Tuhan, orang itu tidak berintegritas yang baik di mata Tuhan. Identitas itu bukan bicara siapa yang lihat. Yesus pun dilakukan yang sama. Identitas itu mengenai diri kita sendiri.
ketika kita melakukan semua yang baik, kita melakukan persembahan yang baik, itu bukan ada apa-apa. Karena identitas kita adalah anugerah Tuhan yang beri kepada kita. Lebih besar daripada apa yang saudara buat di dalam dunia ini. Anugerah itulah yang menyertai saudara sampai hari ini. Yesus mati di kayu salib untuk menembus dirinya, untuk memberikan keselamatan kepada saudara. Firman Tuhan berkata dalam Efesus pasal 1 ayat 5. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kelelaan, sesuai dengan kelelaan kehendaknya. Tidak penting apa yang kita kenakan hari ini. Entah itu pakaian yang mewah atau tidak, atau pekerjaan yang bergengsi atau tidak. Yang penting bahwa kita harus disebut sebagai anak-anak Tuhan. Itulah identitas diri kita sebagai orang percaya, yaitu anak-anak Tuhan. Sering sekali orang merasa tidak layak, tidak pantas. Terutama kalau dipercaya sesuatu, dia menganggap ini sudah di luar kemampuan saya. Saya tidak sanggup di mana. Saya cuma bisa mengerjakan ini. Dan saya tidak bisa apa-apa. Kita selalu dipandang diri kita rendah. Kita selalu memandang diri kita rendah. Benarkah kita tidak bisa berkontribusi? Benarkah kita tidak bisa mencetak sejarah? Percayalah bahwa kita hidup di dunia ini untuk mengkontribusikan. Percayalah bahwa kita hidup di dalam dunia ini untuk mengkontribusikan sesuatu bagi generasi ini. Bukan cuma menumpang hidup lewat aja Bapak Saudara kasih Tuhan. Kau tak punya identitas yang benar. Hidup kita lewat begitu saja. Tanpa sesuatu yang berarti. Saat melihat orang lain lakukan hal-hal luar biasa, kita cuma hanya bisa iri. Dan pikir Tuhan pilih kasih. Nah saudara-saudara, siapa kita sebenarnya? Identitas diri adalah lensa yang kita pakai untuk melihat diri kita sendiri. Saat berhadapan dengan kaca, siapa kita sebenarnya? Saudara-saudara kasih Tuhan, di dalam hidup ini kita harus bisa melakukan sesuatu. Beridentitas diri sebagai anak Tuhan yang benar. Kita harus bisa menerima anugerah yang Tuhan berikan pada kita. Dan melakukan benar di hadapan Tuhan. Bukan melakukan benar di hadapan orang manusia. Tapi melakukan benar di hadapan Tuhan. Sehingga kita bisa cepat kita temukan kekurangan diri kita apa yang nyata. Tak lebih dari itu. Apakah Anda bisa lihat seorang yang berhasil, yang dicintai Tuhan, yang bermanfaat bagi sekelilingnya? Atau Anda melihat seorang lemah, tak pantas dan tak layak dicintai Tuhan? Saudara kasih Tuhan, di Amsal pasal 23 ayat 7a. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Saudara-saudara kasih Tuhan, di dalam mata Tuhan, Tuhan tidak pandang apa saudara ini berpakaian mewah atau tidak. Apakah saudara itu berpenampilan baik atau tidak. Apa saudara kaya atau tidak. Di mata Tuhan semua sama. Kenapa identitas kita ini sangat penting? Karena identitas inilah yang menemukan harga diri kita. Harga diri kita bukan di mata manusia. Harga diri kita harus di mata Tuhan. Anugerah Tuhan sudah berikan kepada saudara. Yang lebih besar daripada perbuatan saudara. Nilai kita letak pada diri kita sendiri. Ini jadi penting karena segala sesuatu ada nilainya. Kita punya penilaian yang berbeda-beda atas sesuatu. Nilai menentukan tindakan kita. Barang yang nilainya mahal akan kita perlakukan sebaik mungkin. Perlakuan kita berbeda terhadap barang yang bernilai tinggi. Nilai menentukan bagaimana kita memperlakukan sesuatu. Harga diri kita letakkan pada diri kita sendiri. Menentukan bagaimana kita perlakukan orang lain terhadap kita.
Saudara-saudara kasih Tuhan, barang-barang yang obral biasanya kita pegang, lalu dilempar, dicampur adukkan. Mengapa? Karena kita anggap murahan. Lalu kita temukan sesuatu barang yang digembok, dipasuk kaca, ditulis harganya mahal. Nah saudara, tentu saudara merasa barang itu sangat berharga. Walaupun tidak ada yang berani mendekatnya. Orang sudah takut duluan karena melihat harganya mahal. Yang jelas, cara orang memperlakukan kedua barang tersebut berbeda. Untuk barang mahal, orang sungkan dahulu karena harus lapor untuk dibuka gemboknya karena barangnya mahal. Tentu buka kacanya, jadi hati-hati. Kalau tidak jadi beli, kita malu juga. Tapi barang obrolan kita lihat, kita adu-aduin dan kita berantakan. Saudara kasih Tuhan, jangan marah kalau orang memperlakukan Anda sembarangan. Karena mungkin Anda meletak diri Anda dengan nilai yang sangat rendah. Tapi kalau kita tahu identitas kita dan memperlakukan diri kita dengan baik, orang pun akan memperlakukan kita dengan baik. Identitas sangat penting karena menentukan harga diri kita. Yesus bertanya kepada murid-muridnya, siapakah dia di mata orang? Jawaban muridnya, dia guru, nabi. Nah saudara, padahal Yesus adalah Tuhan. 100% manusia, 100% Tuhan. Nah artinya, orang sangat mungkin keliru menebak siapa Anda. Karena mereka tidak ikut menciptakan Anda. Maka jika kita bingung memikirkan apa yang kata orang tentang Anda. Dan ingin senangkan semua orang, sia-sia. Mereka tidak ikut mencipta Anda. Yang paling penting adalah apa yang kata Tuhan tentang Anda. Karena dialah yang menciptakan Anda. Identitas harus dari Tuhan, bukan dari orang lain. Kalau saudara mengatakan ini orang hebat, ini orang luar biasa. Itu saudara berkata. Kalau Tuhan berkata ini orang hebat, itulah adalah orang hebat. Bukan orang berkata. Saya suatu hari ke pesta, ada teman saya tidak pakai baju yang lebih sesuai dengan protokol yang ditentukan pesta itu. Teman saya merasa minder. Bahwa orang semua pakai mewah-mewah, dia pakai biasa. Saya katakan kepada teman saya, tidak usah kamu minder. Karena semua itu yang pakai mewah itu juga suatu hari juga akan mati. Jadi penting dalam dirimu yaitu Tuhan yang menyertainya. Identitas kita adalah nilai kita. Kalau kita sering sekali bergaul dengan Tuhan, kita sering sekali bersama Tuhan, maka kita bisa naikkan jati diri kita. Yang peduli kita Tuhan, yang mengasihi kita Tuhan, yang menciptakan kita Tuhan, yang memberkati kita Tuhan, yang menolong kita Tuhan, bukan orang lain. Kita naikkan identitas sebagai anak Tuhan yang luar biasa. Bukan identitas diri kita karena kita hebat, karena kita kaya, kita bisa berpenampilan yang baik, kita bisa membawa mobil yang bagus, kita bisa punya rumah yang gede. Bukan. Tapi diri kita dengan Tuhan itu harus benar. Saudara kasih Tuhan, ada 3 macam hal yang biasanya menjadi dasar identitas kita. Namun tanpa sadar bisa membentuk kita. Yang pertama, pencapaian atau prestasi. Jika identitas kita tergantung pada prestasi, sebenarnya kita berdiri di atas dasar yang rapuh. Jika prestasi kita begitu tinggi, kita merasa sangat bangga. Namun jika prestasi kita rendah, kita akan merasa rendah diri. Masalahnya, adakah jaminan kita akan terus memperoleh kesuksesan? Tentu tidak. Saudara-saudara kasih Tuhan, jika Anda sekarang itu merasa Anda hebat, punya prestasi semuanya, punya kekuasaan, punya jabatan yang tinggi, ingat, tidak selamanya Anda duduk posisi itu. Dan saudara-saudara yang merasa rendah diri, menganggap bahwa saya tidak bisa apapun, saya tidak bisa melakukan apapun, dan saya tidak punya pintar seperti dia, saya gak punya fasilitas seperti dia. Jangan takut. Suatu hari saudara akan lebih sukses daripada orang yang duduk sekarang.
asal saudara mau naikkan identitas saudara dengan Tuhan. Yeremia pasal 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Tidakkah mengandalkan pencapaian sama saja dengan mengandalkan kekuatan sendiri? Selain karena kesuksesan atau kegagalan yang tidak tepat datangnya, apa yang Anda capai tidak sungguh-sungguh mendeskripsikan siapa diri Anda sebenarnya. Inilah akan membuat saudara tidak memiliki identitas yang baik di mata Tuhan. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan. Yang kedua, apa kata orang? Pertemanan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam pembentukan karakter seseorang. Ini berlaku bagi kita. Identitas atau siapa diri kita dapat tergantung pada siapa kita berteman. Semakin kita sering bergaul dengan seseorang, semakin kita akan mengikuti perkataan orang itu. Pendapat dan perkataan mungkin saja membentuk siapa kita sekarang. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, masalahnya kita mungkin akan lebih mudah mengingatkan atau percaya pada kata teman tentang diri kita, lebih daripada apa yang dikatakan Tuhan tentang kita. Teman-teman katakan saudara cantik, saudara hebat, saudara luar biasa, saudara pintar. Mungkin teman-teman katakan saudara kurang cantik, saudara itu tidak pintar, saudara itu bodoh. Itu akan mengingat saudara terus. Apa yang dikatakan Tuhan, saudara tidak pernah menangkapinya. Di satu sisi, jika seorang teman mengatakan hal yang buruk tentang kita, kita dapat masuk kata-kata ke dalam hati dan percaya kata-kata buruk itu. Di sisi lain, seperti yang saya katakan, jika teman-teman kita memuji kita, kita terlalu fokus pada kelebihan, sulit sekali melihat kekurangan kita. Maka saudara-saudara kasih Tuhan, kata-kata teman itu sangat mempengaruhi kita. Maka untuk itulah identitas kita bukan dipuji oleh manusia. Identitas kita harus dipuji oleh Tuhan. Seperti apa yang ditulis oleh surat Rasul Paulus di 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jika Anda tidak hati-hati, perkataan-perkataan itulah yang akan membentuk diri Anda, bukan janji-janji Tuhan. Yang ketiga, perasaan dan pikiran Anda. Pikiran dan perasaan jelas tidak menggambarkan identitas kita yang tepat. Kita bisa merasa begitu luar biasa pada hari itu. Kita juga bisa merasa sangat payah pada hari itu juga. Namun, banyak orang mendasari tindakan dari apa yang mereka pikirkan atau rasakan. Padahal hal itu keliru. Hal itu begitu nyata pada orang-orang yang sensitif. Pernahkah Anda mendengar cerita seorang yang moodnya rusak karena satu kejadian buruk? Misalnya, orang itu sedang mengalami hari yang baik. Namun karena waktu dia minum kopi, kopinya tertumpah. Ia langsung uring-uringan sepanjang hari. Jika hal serupa terjadi terus-menerus, lama-lama ia dapat berpikir, aku memang begini orangnya, ceroboh, payah, tidak bisa berubah. Nah, saudara-saudara, mungkin Anda merasa tangan saudara hari ini gatal-gatal. Dan saudara mengatakan, hari ini aku akan diberkati. Nah, saudara suka cita. Kenyataannya tidak. Terus bagaimana saudara? Identitas berdasarkan mood, pikiran, dan perasaan jelas tidak kokoh. Bagaimana bisa kita lantas membangun diri kita di atas sesuatu yang mudah berubah dan berganti setiap hari? Seperti orang membangun rumah di atas pasir. Kita bisa-bisa saja menjadi orang yang mudah terombang-ambing, dengan mudah terpengaruh. Nah, saudara-saudara, di Amsal 28 ayat 26, siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal, tetapi siapa yang berlaku dengan bijak akan selamat. Nah, saudara kasih Tuhan, banyak orang untuk
menaikkan identitas dirinya dengan pengetahuan. Banyak orang yang menaikkan identitasnya dengan menaikkan studi pengetahuannya. Banyak orang juga menaikkan identitasnya dengan berpenampilan dan mendandan penampilan yang baik. Itu baik, itu tidak salah. Tetapi itu hanya dilihat oleh mata orang, saudara-saudara kasih Tuhan. Identitas diri saudara ada sama Tuhan. Jika saudara terus-menerus dekat dengan Tuhan, saudara terus menghargai anugerah Tuhan, dan Tuhan hidup dalam diri saudara, maka identitas diri saudara berbeda dengan pengetahuan, berbeda dengan penampilan yang saudara dandani diri saudara. Jika saudara menaikkan iman saudara, menaikkan firman Tuhan ke dalam seluruh jiwa saudara, maka Tuhan ada dalam hidup saudara. Maka saudara menjadi seorang identitas yang terang, dan kemuliaan Tuhan yang menyertai saudara. Bukan pengetahuan, bukan juga berpenampilan dengan mendandan diri. Itu semua dilihat orang. Untuk apa dilihat orang? Untuk apa dilihat orang? Untuk apa kita dipuji orang? Karena diri kita kosong. Jika saudara memiliki iman yang kokoh, saudara tidak perlu untuk mencari itu dengan susah payah. Karena saudara akui bahwa saudara adalah anak Tuhan, Bapa yang punya segala sesuatu dalam bumi ini. Saudara berjalan sama Tuhan, saudara hati yang damai, muka yang cerah, dan sukacita selalu, dan berpenampilan dengan apa adanya. Karena saudara bukan ingin dipuji orang, saudara bukan ingin dilihat orang, saudara ingin dipuji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih atas firman-Mu, mengajar kita untuk mengidentitas diri, bukan dilihat oleh manusia, tapi berintas diri untuk mengenal Engkau secara benar. Dan kami tahu kami adalah anak-anak Tuhan. Kuatkan iman kami, masukkan firman Tuhan dalam hidup kami, dan janji Tuhan yang selalu dalam hidup kami. Kita hidup karena Tuhan, kita ada karena Tuhan, karena Dia sang penciptanya. Karena manusia hidup ada batasnya, Tuhan yang kekal selama-lamanya. Maka kita itu harus mentaati setiap apa yang Tuhan inginkan, menjadi identitas, menjadi seorang identitas yang berkenan di mata Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara dikasih Tuhan, identitas diri isi karena firman Tuhan di dalam iman saudara. Isilah pengetahuan tentang Allah yang benar, maka identitas diri saudara akan menjadi terang. Bukan penampilan, bukan terus kejar pengetahuan. Itu baik, mengejar pengetahuan, menambah pengetahuan itu sangat baik. Berpenampilan juga sangat baik. Tapi itu untuk apa? Itu hanya untuk menambah diri kita. Tetapi bagaimana dengan Tuhan? Jika kita berkenan di hati Tuhan, menghargai anugerah Tuhan yang besar, yang sudah berikan kepada kita semuanya, maka anugerah Tuhan bawa kita keselamatan. Itu jauh lebih dari segalanya. Maka jadikan identitas diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.